ketemu kembali bersama ceritanya ayah. Sekarang kita mau road trip kembali. Gak tahu berangkat malam atau subuh mungkin. Nunggu seberesnya aja, beres-beres. Persiapannya seperti biasa, ya saya cek-cek mobil, periksa air radiator, oli rem, mesin yang saya tahu aja, terus air wiper, periksa kabel-kabel, takut ada yang kemakan tikus karena di sini mobil agak jarang dipakai juga, jadi jarang kecek tiap minggunya. Karena kita konsepnya seperti biasa ala-ala camper van, jadi jok tengah kita buka, kita ganti dengan papan, dudukan dari papan kita buat sendiri, dan nanti alasnya seperti kasur gitu, bisa didudukin di atasnya. Ya lumayan lah untuk perjalanan jauh, bisa tidur di dalam mobil seperti camper van low budget. Sebelum berangkat, ya seperti biasa saya tipe bapak-bapak yang suka kalau mobilnya bersih sebelum berangkat. Bersih mobil dulu, cuci mobil dulu, supaya perjalanan walaupun malam atau siang bisa kelihatan tegar dan kinclong mobilnya. Walaupun si Alfred sudah terbilang mobil tua, tapi ya lumayan lah kalau kelihatan kinclong, bannya bersih, terus penumpangnya juga nyaman, bisa enak lah dipakainya. Semuanya lah kita periksa supaya di perjalanan nanti kita aman, nyaman, tidak ada kendala apapun insya Allah, dan pulang lagi ke rumah dengan selamat. I love what you do to me. Oke, ketemu kembali di road trip ceritanya ayah. Kita jadinya ke arah timur lagi, karena ini si kecil, yang besar pengennya ke Bali. Jadi kita lanjut ke Bali. Sekarang mulai jam berapa? Setengah dua dini hari. Wah subuh ya mah. Ke pasar. Waktu ke pasar kita berangkat. Bismillah. Mudah-mudahan besok Jumat pagi udah sampai Bali dan lanjut explore Bali. Berdoa dulu deh, yang keras. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita update nanti di jalan. Tol pertama, Buah Batu. Seperti biasa, mulai masuk di sini. Pukul 1:30 dini hari, perjalanan kami menuju Bali akhirnya dimulai. Memilih berangkat lebih awal membuat jalan tol masih lengang. Jadi, perjalanan terasa lebih tenang sejak kilometer pertama. Meski lalu lintas belum begitu ramai, berkendara di malam hari tetap butuh konsentrasi penuh. Kalau mulai merasa lelah atau mengantuk, jangan dipaksakan.
Perjalanan masih panjang, dan perjalanan ini pun baru saja dimulai. Masih banyak kilometer dan cerita yang menunggu di depan. Welcome Cisumdawu Tol. Mulai memasuki tol Cisumdawu. Udah, nanti beres. Tak lama kemudian, kami memasuki tol Cisumdawu. Suasana dini hari membuat perjalanan masih terasa nyaman, dengan arus lalu lintas yang belum terlalu padat. Salah satu bagian yang paling menarik adalah terowongan kembar Cisumdawu. Melintasinya di tengah malam selalu memberi kesan tersendiri, sekaligus menjadi penanda bahwa kami semakin jauh meninggalkan Bandung. Di beberapa ruas masih terlihat pekerjaan perawatan jalan. Jadi, kalau melintas di jalur ini, tetap perhatikan rambu dan sesuaikan kecepatan agar perjalanan tetap aman. Dari gerbang tol Buah Batu hingga keluar tol Cisumdawu, total tarif yang kami bayarkan sebesar Rp84.000. Dari sini berlanjut menuju tol Trans Jawa. Memasuki tol Trans Jawa, suasana jalan mulai berubah. Bus antar kota, truk logistik, dan kendaraan pribadi memenuhi jalur, tetapi arus lalu lintas tetap mengalir dengan lancar. Perjalanan malam memang terasa lebih nyaman, tetapi tetap jangan lengah. Jaga kecepatan, beri jarak aman dengan kendaraan di depan. Setengah 6. Waktunya sholat dulu. Pas udah 4 jam perjalanan. Kita istirahat dulu sambil sholat subuh. Sholat dulu ayo, sholat subuh. Halo. Sholat subuh dulu. Setengah 6 ya bu. Udah siang. Nanti tidur lagi. Let's go. Udah 4 jam perjalanan, pas lah istirahat dulu. Sekalian subuh dulu. Kita cari, ya ada pastinya masalahnya itu. Oke. Ini masuknya mungkin. Setelah hampir 4 jam berkendara sejak meninggalkan Bandung, kami memutuskan untuk beristirahat di rest area kilometer 379A Batang. Waktu subuh hampir berakhir, dan ini menjadi momen yang tepat untuk berhenti sejenak, menunaikan sholat, sekaligus mengembalikan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Rest area ini menjadi salah satu tempat singgah yang cukup lengkap di tol Trans Jawa, mulai dari berbagai pilihan kuliner, minimarket, SPKLU untuk kendaraan listrik, hingga hotel transit bagi pengendara yang ingin beristirahat lebih lama. Area parkirnya pun luas, sehingga tetap terasa nyaman meski dipadati kendaraan. Beberapa retail seperti Levi's dan Puma juga hadir di sini, melengkapi fasilitas yang tersedia. Bagi kami, tempat seperti ini bukan sekedar lokasi untuk berhenti, tetapi juga kesempatan untuk mengisi tenaga dan mempersiapkan perjalanan panjang yang masih menanti menuju Bali. Sarapan apa? Bu? Sarapan apa?
Anak-anak sarapan apa? Bebas. Hah? Mau nasi? Roti? Hah? Nasi? Mau nasi? Ayo tuh cari nasi yuk. Pagi-pagi jalan-jalan. Ulang ya. Lapar. Sarapan dulu di Pujasera. Mengawali dengan sepiring nasi goreng hangat menjadi pilihan sederhana kami. Setelah menempuh perjalanan sejak dini hari, sarapan ini seperti terasa begitu nikmat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Harganya pun cukup terjangkau, sehingga bisa menjadi pilihan yang pas untuk mengisi tenaga saat singgah di rest area. Semuanya nasi goreng. Enak oke nasi goreng. Kayak nasi goreng jalan. Enak nasi goreng Bumonggo rest area Batang. Wah, tampak lapar sekali Anda ini. Gimana di perjalanan tadi? Ramai sepi? Sepi. Sepi dapur. Ini juga gimana? Tadi di perjalanan ramai nggak? Sebenarnya ramai. Nah ini nih. Ibu nggak tahu. Di perjalanan gimana? Nggak tahu juga. Karena saking nyamannya pada tidur. Lihat dulu mesin kayak di dagan ya. Sebentar. Cek dulu mesinnya. Takut ada kapal yang longgar. Aman. Berarti aman. Kabel aman. Radiator aman. Setelah sarapan dan beristirahat, saatnya mengisi bahan bakar. Ini menjadi pengisian BBM pertama sejak kami berangkat dari Bandung. Untuk memenuhi kembali tangki hingga penuh, kami mengeluarkan biaya Rp231.000 sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bali. Untuk konsumsi BBM sekarang 299,3 kilometer. Tadi ngisi 21 liter. Kalau menurut average dari masuk Buah Batu sampai Tol Batang 13,1. Mari kita hitung berapa jumlah. Jadi 299,3 dibagi 23,1 hasilnya jadi 12,9. Oh rada boros ya si Prin, enak can di servis. Biasanya dapat di 14, sekarang 12. Oke lah, sekarang kita lanjut lagi.
handal ngaplay. Kita panas-panasan sekarang menuju arah matahari, arah timur. Jadi nyorot pisang. Ini semua. Biasanya lewat sini tengah malam, siang baru nyampe Semarang. Kesianan. Setelah beberapa jam perjalanan, seluruh penumpang mulai terlelap. Mungkin karena perjalanan yang cukup nyaman, atau memang lelah setelah berangkat sejak dini hari. Sementara itu, di luar suhu udara mulai terasa panas, membuat AC mobil bekerja lebih keras untuk menjaga kabin tetap sejuk dan nyaman. Perjalanan terus berlanjut menyusuri tol Trans Jawa. Memasuki siang hari, cuaca terlihat begitu cerah dengan lalu lintas yang masih mengalir lancar. Hamparan jalan yang panjang seolah mengajak kami terus melaju. Kilometer demi kilometer mendekatkan kami menuju tujuan. Di balik kenyamanan jalur ini, perjalanan jauh tetap membutuhkan perhatian. Cuaca yang semakin panas dapat membuat tubuh lebih cepat lelah. Jadi, jangan lupa mencukupi kebutuhan cairan dan manfaatkan rest area untuk beristirahat jika diperlukan. Memasuki waktu siang, kami kembali berhenti sejenak di sebuah rest area. Selain memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat, kami juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menunaikan sholat zuhur dan asar secara jamak. Karena perjalanan masih akan terus berlanjut hingga malam nanti. Road trip bukan hanya tentang berpindah dari suatu kota ke kota lainnya. Ada momen-momen sederhana yang justru membuat perjalanan terasa berkesan. Setelah menunaikan sholat zuhur dan asar, kami meluangkan waktu untuk makan bersama di rest area. Ini di kilometer 725A. Ya. Lagi pada makan setelah beres sholat. Momen seperti inilah yang selalu kami nikmati saat road trip. Duduk bersama, berbagi cerita, lalu kembali melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru. Karena pada akhirnya, perjalanan bukan hanya tentang destinasi yang dituju, tetapi juga tentang kebersamaan yang tercipta di setiap persinggahan. Pasti ya. Tuh, saking panasnya sampai dipakein handukan gini kan, tutupin. Panas banget ya, Dek. Gresik ini, di Gresik ini, daerah Gresik. Panas pisan. Kita ngisi dulu.
BBM. Wow, ngantri. Setelah beristirahat, menunaikan sholat, dan makan siang, saatnya kami kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, saya kembali mengisi bahan bakar dengan metode pull to pull, agar konsumsi BBM selama perjalanan bisa dihitung dengan lebih akurat. Dari hasil pengisian kedua ini, rata-rata konsumsi bahan bakar Honda Freed kami berada di angka sekitar 13 km per liter. Angka ini terasa sedikit boros dibanding biasanya. Saya belum bisa memastikan penyebabnya. Apakah karena mobil memang sudah waktunya servis atau penggunaan pelek dan ban yang kini berukuran ring 16. Kalau menurut teman-teman yang juga menggunakan Honda Freed, apakah konsumsi BBM di angka seperti ini masih tergolong normal? Coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke barudak, sebelum pada tidur, welcome deh ya kan? Gaskan lo, gaskan lagi nih. Roda kembali berputar menyusuri panjangnya tol Trans Jawa, jalur yang menghubungkan berbagai kota hingga ke wilayah Jawa Timur. Memasuki siang hari, suhu udara mulai terasa semakin panas. Beruntung, kondisi jalan yang mulus dan arus lalu lintas yang masih lancar membuat perjalanan tetap terasa nyaman. Meski begitu, cuaca yang terik membuat pengemudi dan kendaraan sama-sama membutuhkan perhatian. It was a flame back then, but oh my, something set ablaze when we said goodbye. Give me just a little bit of time. Waduh. Wih, ini ada alit mang. Ancient history. Dalam perjalanan jauh seperti ini, kami tidak pernah mengejar waktu tempuh. Kami lebih memilih berhenti setiap kurang lebih 4 jam sekali untuk beristirahat. Cara seperti ini terasa lebih nyaman, apalagi saat road trip bersama keluarga yang membawa anak-anak. Tubuh tetap segar, anak-anak juga punya waktu untuk bergerak dan melepas penat sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Bagi kami, road trip bukan sekedar tentang sampai di tujuan. Ada banyak cerita yang tercipta di sepanjang jalan. Mulai dari obrolan ringan di dalam mobil, pemandangan yang terus berganti, hingga setiap persinggahan yang membuat perjalanan terasa lebih berkesan. Meninggalkan kawasan Surabaya, perjalanan kami berlanjut menyusuri ruas tol menuju Gending, Probolinggo. Jalur ini menjadi penghubung utama menuju wilayah timur Pulau Jawa, sekaligus jalur favorit bagi pengendara yang akan melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi maupun Bali. Dengan kondisi lalu lintas yang cukup lancar, perjalanan dari kawasan Surabaya hingga Gending dapat ditempuh dalam waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kepadatan kendaraan. Jalan yang mulus dan pemandangan yang mulai didominasi hamparan persawahan membuat perjalanan sore hari terasa lebih santai. Belum disambung lagi. Menjelang sore, kami akhirnya tiba di gerbang tol Gending, Probolinggo. Disinilah perjalanan panjang menyusuri tol Trans Jawa berakhir. Dari gerbang tol Buah Batu, Bandung, hingga keluar di gerbang tol Gending, Probolinggo, total tarif tol yang kami bayarkan mencapai sekitar Rp933.500 untuk kendaraan golongan 1 seperti kami. Keluar tol di Gending. Untuk sementara tol terakhir Trans Jawa. Sekarang menuju Pantura lagi, jalur biasa. Sekarang kita belok kanan menuju arah Banyuwangi.
Keluar dari gerbang tol Gending, suasana perjalanan langsung terasa berbeda. Kami kembali memasuki jalur Pantura Probolinggo, sebuah jalan nasional yang sejak dulu menjadi urat nadi perjalanan di Pulau Jawa. Ada perasaan yang sulit dijelaskan saat melintasi jalur ini. Rasanya seperti kembali ke masa-masa road trip sebelum tol Trans Jawa tersambung sepenuhnya. Suasana khas Pantura masih begitu terasa, dengan deretan pertokoan, permukiman warga, dan aktivitas masyarakat yang hidup di sepanjang jalan. Lalu lintas di jalur ini pun jauh lebih beragam. Sepeda motor, kendaraan pribadi, bus, hingga truk-truk besar berbagi jalan yang sama. Sebagai jalur nasional, Pantura memang menjadi penghubung penting antar wilayah, sekaligus jalur distribusi logistik menuju berbagai daerah di Pulau Jawa. Selamat jalan. Meski kecepatan perjalanan tidak lagi secepat saat berada di tol Trans Jawa, justru disinilah kami bisa menikmati sisi lain dari sebuah road trip. Melihat kehidupan di sepanjang jalan, menikmati suasana setiap daerah yang kami lewati, dan merasakan perjalanan yang sesungguhnya. Memasuki kawasan Paiton, laju kendaraan mulai melambat hingga akhirnya berhenti. Rupanya di depan sedang dilakukan perbaikan pada salah satu jembatan, sehingga arus lalu lintas harus diatur secara bergantian. Sebagai salah satu jalur nasional yang menghubungkan berbagai daerah di Pulau Jawa, Pantura memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, hampir di sepanjang hari. Karena itu, sedikit saja perbaikan jalan atau jembatan dapat menyebabkan antrian mengular hingga beberapa kilometer. Meski harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan, kondisi seperti ini memang menjadi bagian dari road trip. Yang terpenting adalah tetap bersabar, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan menjaga jarak aman. Karena pada akhirnya, tiba dengan selamat akan selalu lebih berarti daripada tiba lebih cepat. Paisan bis, mobil tenda. Dan maghribnya. Satu kilo lagi di depan. Masih merah. Setelah hampir 1 jam menunggu antrian akibat perbaikan jembatan, arus lalu lintas akhirnya kembali bergerak normal. Meski sempat kehilangan cukup banyak waktu, kami bersyukur perjalanan ini bisa dilanjutkan kembali dengan lancar. Mobil mau ke sana, di bawah sebelah kiri. Bis-bis. Tak lama kemudian, kami melewati salah satu landmark yang cukup ikonik di jalur Pantura, yaitu kawasan PLTU Paiton. Komplek pembangkit listrik ini sudah lama menjadi penanda bagi para pengendara yang melintas di jalur utara Jawa. Jika melintasinya pada malam hari, suasananya akan terlihat berbeda. Cahaya dari area pembangkit berpadu dengan lampu-lampu di sepanjang jalan, menciptakan pemandangan yang khas dan menjadi salah satu momen yang paling mudah dikenali ketika melewati kawasan Paiton. Menjelang malam, kami semakin mendekati rest area utama raya, salah satu tempat singgah yang cukup lengkap di jalur Pantura. Setelah menempuh perjalanan panjang sejak pagi kemarin, kami memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat. Di sini, kami memanfaatkan waktu untuk isoma, beristirahat, sholat, makan, sekaligus mandi agar tubuh kembali segar sebelum melanjutkan perjalanan. Sampai di sini dulu cerita perjalanan kami. Kita lanjutkan perjalanan menuju Bali di episode berikutnya.